Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kemunduran Islam dan runtuhnya kerajaan-kerajaan Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Kemunduran Islam pada masa dinasti Abbasiyah disebabkan dua faktor. Yang pertama yaitu faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang pertama yaitu dipengaruhi oleh kelemahan para pemimpin Islam. Kehancuran dinasti Bani Abbasiyah ini tidak terjadi dengan secara spontanitas, akan tetapi melalui proses perjalanan panjang yang diawali oleh berbagai gerakan dan pemberontakan dari kelompok yang tidak senang terhadap kepemimpinan para khalifah Bani Abbasiyah. Di antara kelemahan yang menyebabkan kemunduran kerajaan Bani Abbasiyah yaitu melebihkan bangsa asing daripada bangsa Arab. Perlu diketahui bahwasannya dalam perjalanan sejarah dinasti Bani Abbasiyah berdiri berkat bantuan orang-orang yang bukan dari Arab saja, tetapi kebanyakan mereka berasal dari kelompok orang-orang yang bukan berbangsa Arab seperti bangsa Persia, kemudian bangsa Turki dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajar jika mereka mendapatkan jasa dalam masa pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah banyak memberikan kesempatan kepada orang-orang Persia untuk mengembangkan karir politik dan militernya serta karir akademis ilmiah. Mereka banyak mendapatkan posisi penting dalam pemerintahan dengan pangkat dan jabatan yang tinggi, baik sipil maupun militer. Sebagian besar di antara mereka ada yang menjabat menjadi wazir, jenderal, gubernur, hakim, dan jabatan penting lainnya. Sebagai akibat dari kebijakan seperti itu, banyak di antara orang-orang Arab tidak senang terhadap pola kepemimpinan para khalifah Bani Abbasiyah. Kemarahan orang-orang Arab semakin menjadi tatkala para penguasa Abbasiyah memusuhi kelompok Bani Umayyah dan Alawiyah. Kelompok keluarga Bani Umayyah dan Alawiyah ini selalu mengadakan gerakan bawah tanah dalam menentang kekuasaan para penguasa dinasti Bani Abbasiyah. Inilah salah satu penyebab kemunduran dan kehancuran dinasti Bani Abbasiyah. Yang selanjutnya yaitu ketergantungan pada tentara bayaran asing. Sebagai akibat seringnya terjadi pemberontakan yang terkadang dilakukan oleh para militer yang tidak loyal, para khalifah akhirnya memutuskan untuk mengangkat militer yang loyal dan setia yang mendapatkan gaji tetap dan pendidikan militer. Ternyata hal itu berdampak negatif terhadap pengeluaran anggaran belanja negara. Biaya operasional tentara terlalu besar yang pada akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi pemerintahan. Yang kedua yaitu tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan. Pada masa dinasti Bani Abbasiyah, sistem peralihan kekuasaan yang mana terlalu condong dengan bangsa asing daripada bangsa Arab sendiri, sehingga memunculkan kecemburuan sosial yang kemudian perlahan memberontak dan memisahkan diri dari kekuasaan Bani Abbasiyah. Inilah merupakan salah satu daripada kemunduran atau keruntuhnya masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang ketiga yaitu tidak adanya ideologi pemersatu. Ketika Bani Abbasiyah berkuasa, di situ seringnya tidak ada jalinan hubungan baik dan kerjasama dengan para penguasa kerajaan-kerajaan kecil atau muluk al-Tawaif. Akibatnya mereka seringkali melakukan gerakan yang merugikan
seperti pemberontakan dan pengacauan politik, sehingga di situ menyebabkan kelemahan pada masa dinasti Bani Abbasiyah. Yang keempat yaitu dari faktor kemunduran Islam pada masa dinasti Bani Abbasiyah, faktor internal yaitu lemahnya semangat bangsa Islam dalam menggali dan mempelajari budaya Islam. Yang kelima yaitu kuatnya pengaruh faham sufi dan taklid. Ilmu tasawuf adalah ilmu hakikat yang pada intinya mengajarkan penyerahan diri kepada Allah, meninggalkan kesenangan dunia dan hidup menyendiri untuk beribadah kepada Allah. Ilmu ini banyak berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Islam, terutama setelah serangan bangsa Mongol dan hancurnya pusat peradaban Islam di Baghdad. Praktek tasawuf mereka banyak yang telah terpengaruh dengan praktek mistik dari ajaran agama lain, sehingga di sana ditemukan adanya penyimpangan ajaran. Begitupun soal taklid, karena masyarakat Islam tidak mau berijtihad lagi, akhirnya terikat dengan ajaran para tokoh sebelumnya dan mulai bertaklid buta. Yang keenam yaitu munculnya kerajaan-kerajaan baru. Kelemahan kedudukan kekhalifahan dinasti Abbasiyah di Baghdad yang disebabkan oleh luasnya wilayah kekuasaan yang kurang terkendali, ketergantungan kepada tentara bayaran, sulitnya ekonomi, persoalan politik lainnya menimbulkan disintegrasi wilayah. Disintegrasi ini pada akhirnya menimbulkan perpecahan kekuasaan wilayah yang dikuasai oleh Damaskus dan menyatukan seluruh Syria di bawah penguasa ini mengambil kesempatan ketika terjadi tak hanya itu, setelah Nuruddin Zengi meninggal pada tahun 1174 Masehi, salah satu keponakannya sekaligus jenderal pasukan yang berhasil menaklukkan Mesir yang berada di bawah kekuasaan kekhilaf 20 September 1187. Itulah beberapa faktor kemunduran Islam pada masa dinasti mereka Bani mendirikan kemah Abbasiyah. dan mulai melakukan pengepungan. Internal. Keesokan harinya Salahuddin menyerang sisi utara dan barat laut tembok Yerusalem. Namun kekuatan pasukan perang salib di benteng Yerusalem yang dipimpin oleh Balian Gibelin ini masih cukup strong. Perlawanan sengit membuat Salahuddin menundurkan serangannya pada 29 September. Salahuddin akhirnya berhasil merobohkan